beliau sudah tenang di sana. Jadi keluarga yang ditinggalkan tidak usah bersedih karena Bapak Bowo sudah senang di sana. Kita akan lanjutkan pujian kita, lagu yang kedua, Dalam Yesus.
Yahweh yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Yahweh, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami sapa di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas seizin Tuhan. Kami boleh menghampiri takhta-Mu yang kudus di tengah-tengah kami pada malam hari ini, di mana mempelaimu Bapak Bowo sudah Engkau panggil pulang. Dan saat ini kami percaya bahwa Bapak Bowo sudah berada bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Dan kami yang ditinggalkan Engkau memberi kekuatan. Dan saat ini kami mengadakan ibadah penghiburan. Kuasai setiap alam pikiran kami dan berotoritaslah di tengah-tengah kami. Karena sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, agar ajar kepada kami bukan hanya sebagai pendengar, melainkan kami menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Kami telah siap untuk mendengarkan apa yang Kau mau kami lakukan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Kedengaran gak suara saya? Kedengaran ya. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, di mana Bapak Bowo telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Saudara, setiap orang akan menghadapi suatu peristiwa yang penting, yaitu kematian. Tidak ada seorang pun yang luput atau menolak peristiwa ini. Walaupun orang kaya, orang miskin, tetap tidak bisa mengelak dari hari kematian. Karena umur kita terbatas dan manusia tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil pulang. Benar nggak saudara? Nah, malam hari ini mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Tuhan yang memegang kendali. Kalau ada di antara saudara yang membawa kitab suci, kita buka Yesaya 38. Yesaya 38 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia menjadi sakit hampir mati. Dan Nabi Yesaya anak Amos datang kepadanya dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, sampaikanlah pesan kepada isi rumahmu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Nah saudaraku yang terkasih, dari ayat ini kita tentu mengetahui cerita dari Raja Hizkia. Bagaimana dia minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan tambahkan usianya berapa saudara? 15 tahun. Ketika ia mendapat perpanjangan umur dari Tuhan, dia mempunyai satu orang anak yang jahatnya itu luar biasa saudara. Sampai anaknya ini membakar 2 anaknya sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, belum tentu umur panjang membawa berkat bagi kehidupan kita. Amin. Nah, yang pertama yang mau kita pelajari adalah bahwa Tuhan memegang atas semua kehidupan dari alam semesta ini. Kalau Bapa Yahweh Sang Pencipta itu bilang mati, maka matilah. Tapi kalau Bapa Yahweh bilang hidup, ya hidup. Kalau saya jadi Hizkia, saya bahagia karena saya dikasih tahu kapan saya akan mati. Tapi kita tidak seperti Hizkia. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Bagaimana reaksi saudara kalau saudara diberitahu saudara pada hari ini, saat ini akan mati? Bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh akan bertobat? Atau apakah saudara akan berbuat dosa terlebih dahulu, tunggu 1 hari sebelum meninggal, baru saudara bertobat? Saudara hanya bisa menjawab dalam hati sendiri. Tetapi saya ingin memberitahu pada malam hari ini, lambat atau cepat kematian pasti datang.
Saudara boleh treadmill, saudara boleh check up ke dokter, dan dokter berkata kamu sehat, tidak kurang satu apapun juga, tapi tetap kematian akan datang menjemput kita semua. Seperti Bapak Bowo saat ini sudah selesai masa hidupnya. Hidup kita mungkin waktu muda, hujan-hujanan, makan ini, makan itu, tidak ada pantangan. Tetapi kalau sudah tua, mulai kendor, mulai banyak pantangan. Saudaraku yang terkasih, umur manusia tidak bisa dibohongi. Kita ini seperti sebuah mobil. Mobil, kalau saudara mempunyai mobil tiap 5.000 km, pasti kita akan ganti oli. Lampu mobil mati, harus ganti. Nanti satu hari kita akan masuk ke toko onderdil, mau cari onderdil ini dong. Nah, pegawai toko onderdil ngomong begini, aduh, model begini sudah nggak ada lagi, ini bikinannya sudah lama, pabriknya sudah tutup. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, Tuhan berkata kepada Hizkia, sampaikanlah pesan kepada isi rumahmu, karena engkau akan mati. Artinya apa saudara buat kehidupan kita? Artinya apa saudara? Kematian adalah halaman terakhir perjalanan waktu dan halaman pertama dari kekekalan saudara. Mari kita pertahankan iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Amin. Saudara, ketika Pak Bowo dipanggil Tuhan, pasti akan membawa pengaruh di dalam keluarga yang ditinggalkan. Pasti keluarga dari Pak Bowo ini, Ibu Nani, anak-anak, mantu, cucu, pasti akan mengenang kebiasaan-kebiasaan setiap harinya. Senyumnya dari Pak Bowo, ocehannya dari Pak Bowo, galaknya dari Pak Bowo, dan lain sebagainya pasti akan dikenang. Memang sedih ditinggal salah satu keluarga yang kita kasih. Saya juga sedih karena kehilangan seorang sahabat rekan pelayanan. Tapi biarlah keluarga di tempat ini merelakan kepergian dari almarhum bersama Tuhan dengan sukacita. Sebab Pak Bowo sudah menempati rumah yang disediakan oleh Bapak Yahweh. Amin saudara. Amin. Nah, kita yang masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, bagaimana kita mengisi hari-hari kehidupan kita saudara. Biarlah keluarga yang ditinggalkan, ibu dan anak-anak, dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, tetap kita taat, tetap kita berdoa, tetap kita dengar-dengaran akan Tuhan, sehingga ketika kita dipanggil pulang seperti Pak Bowo ini, meninggal dalam Tuhan. Amin saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Ku tak membawa. Nomor 5, hati sebagai hamba. Ku tak membawa
firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar ini bukan hanya mendengar, tapi kami dapat pahami dengan baik ya Bapa. Engkau Bapa Yahweh Sang Pencipta yang memegang kendali kehidupan kami. Dan dari kami semua tidak ada yang tahu kapan Engkau akan memanggil kami kembali ke rumah-Mu ya Bapa. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini, biarlah kehidupan kami ini untuk menata iman kami agar tetap taat dan setia kepadamu ya Bapa. Dalam kondisi keluarga besar daripada Pak Bowo dalam kedukaan, karena Pak Bowo telah Engkau panggil pulang ya Bapa. Secara manusia kami sedih karena kehilangan seorang suami, seorang papa, seorang mertua, seorang opa, seorang sahabat. Tetapi secara roh kami bahagia ya Bapa, karena Pak Bowo saat ini telah berada di Firdaus ya Bapa. Hamba berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi penghiburan ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah penghiburan pada malam hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Priscilla. Demikian ibadah malam penghiburan hari ini sudah selesai. Kami persilakan dari pihak keluarga, barangkali ada yang mau mengucapkan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Saya dari pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih sama teman-teman keluarga telah menyempatkan waktu untuk datang, sama meminta maaf kalau Bapak punya salah, minta tolong dimaafin, karena Bapak sekarang udah ada di tempat yang lebih baik. Terima kasih pada Bu Gembala, saudara semua. Kami cuma bisa berterima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kesempatan berkata kata dari keluarga Pak Bowo. Kita akan akhiri ibadah malam penghiburan. Kita undang Pak Tony untuk doa penutup. Pak Tony, persilakan. Bapa yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Maha Kuasa di dalam segala ciptaan, Bapa Surgawi yang hidup, membangkitkan Yesus Kristus. Engkaulah yang disebut Bapa Yahweh, Elohim, Tuhan di atas segala Tuhan yang disembah semenjak kakek nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, dan sudah menjadi karunia di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kiranya saat ini kami boleh dikuatkan oleh firman yang disampaikan oleh Gembala Ibu Priscilla untuk keluarga daripada Bapak Prabowo, Bapak Bowo. Biarlah kiranya ini firman yang hidup akan menjadikan iman kami dicerahkan setiap saat, setiap waktu dalam segala perkara. Kami tetap selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kami percaya berkat Tuhan Yesus Kristus ada menyertai kami, khususnya keluarga daripada Bapak Bowo, untuk selalu sehat, kuat di dalam harapan iman, di dalam harapan langkah hidup, agar kiranya kami yang percaya, Bapak, Opa, tokoh keluarga sudah berada di dalam kerajaan Bapak Yahweh dalam Yesus Kristus. Biarlah kiranya keluarga-keluarga beserta kami semua yang hadir saat ini di dalam ruangan ini penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan dihiburkan oleh firman Yesus Kristus. Biarlah kiranya kami selalu dikuatkan di dalam langkah iman kami untuk tetap kuat kuasa di dalam percaya Yesus Kristus adalah sumber segala kehidupan kami di dalam segala perkara. Kami tahu pagi, siang, sore, malam kami selalu disertai oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya ibadah pada malam ini pula firman yang hidup, firman daripada kuasa Bapa Yahweh, Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus,
menyertai kami semua dimanapun kami berada, untuk kami tetap menjadi saksi nama Bapa Yahweh dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Biarlah kiranya kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam persatuan, kesatuan Bapa Yahweh, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami dipersatukan, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam keadaan kami saat ini. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya menyertai engkau sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya katakan amin. Sekian.